seekor macan kumbang gitu. Cuman yang terlihat itu dia ketutupan sama pohon. Assalamualaikum sedulur, kembali lagi di channel kita Teo Sang Petualang. Sekarang kita masih membahas tentang perjalanan kita selama ke Gunung Sunda. Dan sekarang kita ingin mendengarkan penjelasan dengan teman kita, itu Putra. Nah, sekarang kita dengarkan tentang kesan dan pesannya saat di Gunung Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini sih cuma sekedar berbagi doang, berbagi pengalaman, bukan sekedar, ya mudah-mudahan sih bisa berguna juga untuk siapapun yang akan mendaki lah gitu, terutama Gunung Sunda gitu. Dan kalau saya sih lebih banyak pengalaman malah saat 2 tahun sebelum itu yang ngajak ke Gunung Sunda, tapi sempat tersesat lah gitu. Jadi nggak nyampe puncak Gunung Sunda. Akhirnya karena ada jalanan cabang kayak pertigaan gitu, kita bingung apa harus belok kanan atau belok kiri. Nah disitulah kita tersesat gitu. Cuman kalau dibilang kesasar sih enggak, cuman kita nggak berani nerusin perjalanan dikarenakan takut kesasar yang lebih jauh gitu. Cuman kalau diceritakan dari awal, kita itu mulai menanjak Gunung Sunda itu kisaran jam 5 setelah hujan berhenti, cuman masih agak gerimis kecil. Di situ kondisinya saat pertama itu sama berempat juga gitu, cuman bedanya kalau yang pertama itu ada Jamilo, nah yang kedua itu kan ada Iwan gitu penggantinya. Cuman saat sekitar jam 6 atau setengah 7 pas udah melewati hutan warga itu, di perbatasan hutan warga, nah kesananya hutan liar, saya sempat kepleset jatuh ke bawah. Cuman nggak terlalu jatuh banget, cuman jatuh ke bawah. Cuman pas saat saya melihat ke belakang, karena di kondisi di saya saat jatuh, di belakang itu kan ada Jamilo, cuman mata saya ketuju ke pohon gitu. Ternyata di pohon itu saya melihat seekor macan kumbang. Cuman yang terlihat itu dia ketutupan sama pohon, yang kelihatan kepala sampai setengah badan doang gitu. Dan alhasil ya di situ saya langsung memanggil rekan-rekan semua gitu, maksudnya jangan jalannya buru-buru, jadi kita barengan walaupun itu jalan setapak, cuman maksudnya jangan sampai jauh-jauh lah jaraknya. Jadi saya manggil berempat itu, cuman saya tidak menceritakan secara langsung ada apa di situ, agar kita cuman ayo kita cepet jalan aja gitu. Dan kita berempat itu melanjutkan perjalanan. Saat melakukan perjalanan itu sekitar mungkin kalau di jam itu kisaran jam 8, sempat istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi. Disitulah kita mulai tersesat dan kita bingung apa harus belok kanan atau belok kiri. Dan teman saya itu yang udah pernah ke situ, saudara Tono itu yang udah pernah mendaki ke situ juga, merasa masih bingung dia apa ini jalan ke atas atau yang belok kiri itu, karena dia cuman patokan dia kedengar suara air gitu. Alhasil kita mencoba jalan yang sebelah kiri mengikuti suara air itu, cuman nggak terlalu jauh.
kayak merasa si Tono ini kayaknya beda, jalurnya bukan yang ini kalau saat dia mendaki yang pertama itu katanya. Akhirnya kita daripada makin kesasar di hutan, akhirnya kita balik lagi ke tempat semula. Di tempat semula itu emang ada perdebatan dikit lah, maksudnya apa kita mau nerusin atau mau turun. Dan alhasil setelah istirahat mungkin ada sekitaran setengah jam lah di pertigaan hutan Gunung Sunda itu, akhirnya kita menuju turun ke bawah. Malam itu juga sekitaran jam 9 lah kita turun. Alhamdulillah sih gak ada kejadian apa-apa lagi setelah itu gitu. Cuman ada kejadian setelah saya sampai rumah, sehari setelah saya pulang dari Gunung Sunda, karena saya yang lagi itu kejatuh, yang sempat melihat macan kumbang itu, saya kepleset kan, tangan saya sempat kesleo. Nah di situ tuh saya masih ingat banget, itu jam 6:30 habis saya setelah sholat maghrib itu saya duduk di depan rumah. Kemudian di situ ada orang tua saya sama anak saya gitu. Nah saya minta diurut lah yang tangan kesleo ini sama orang tua saya, sama ibu saya gitu. Nah saat ngurutin tangan saya itu, orang tua saya itu sempat kemasukan. Kalau dari gerakan misalnya yang kemasukan itu seperti kemasukan macan gitu, cuman dia tidak ngomong tidak apa, cuman dari tangannya itu kayak ini pokoknya kemasukan. Sampai akhirnya sampai ada tetangga yang sampai pengen bakal manggil orang pintar lah gitu ini. Cuman ya alhamdulillah kalau untuk sedikit sih, kalau untuk teman kemasukan saya masih bisa dikit lah gitu. Ya saya ajak bicara, dia cuma minta minum, katanya dia dari jauh datang ke sini. Cuman di hati saya langsung berucap, apa ini yang menjaga saya? Karena dalam arti apa, saat saya di Gunung Sunda itu yang saya melihat macan kumbang itu, apa itu dia gitu kan. Jadi saya langsung cuma ngasih air putih doang. Ya alhamdulillah setelah dikasih air putih, orang tua saya sadar kembali gitu. Itu sih pengalaman saya saat mendaki Gunung Sunda yang nggak sampai, karena ya dibilang tersesat, ya mungkin tersesat karena kita salah jalan. Cuman kalau dibilang kesasar sih nggak terlalu kesasar banget, karena kita malam itu juga kita bisa pulang gitu, nggak seperti yang lain mungkin ada yang tersesat sehari atau 2 hari gitu. Dan melanjutkan kisah yang kedua yang mendaki Gunung Sunda itu, yang kemarin saya berempat dengan Willy, Iwan, dan Tono. Itu alhamdulillah sih nggak ada halangan karena kita dibantu. Kita di situ minta diantar lah gitu sama kuncian setempat kami Madaya. Ya alhamdulillah sih di situ mah kita lancar gitu. Walaupun kalau saya sih jujur aja, kalau mendaki gunung pasti paling belakang, karena emang napas gak kuat lah, maklum ukuran badan mungkin segini gitu. Cuman alhamdulillah nyampe. Cuman kalau mendengar kisah dari teman-teman saya yang melihat ada bunga atau kembang merah itu di tanah, ya emang benar adanya, karena saya emang jalannya itu paling belakang. Saat pertama sih kalau lagi berangkat emang semua ngelihat itu ada di sebelah kanan saat kita menanjaki Gunung Sunda melalui via Curug Cijalu. Nah pas turun itu, kenapa posisi itu emang ada di sebelah kanan juga, yang seharusnya kan kalau kita naik sebelah kanan harusnya pas kita turun itu kembang itu ada di sebelah kiri, tapi itu tetap ada di sebelah kanan gitu. Emang itu sih sebenarnya
nggak masuk di akal logika lah. Cuman saya percaya emang namanya Gunung Sunda itu tempat yang dibilang sakral gitu, karena kalau dengar kisah dari para sesepuh situ sama Kuncen pun di situ juga tempat yang saya tahu gitu. Cuman saya sih belum pernah ketemu, cuman makanya saya datengin tempat tersebut kan, siapa tahu dengan kita di sana bermunajat di sana, kita sholat di sana, kita berdoa di sana, mendoakan para karuhun di sana, semoga kita juga didoakan sama para karuhun di sana gitu. Bukan berarti kita meminta sama kuburan, kita minta sama tempat sesuatu, bukan, tapi lebih pastinya kita mendatangi tempat-tempat seperti kayak para waliullah. Contohnya misalnya kayak kita datang ke tempat makam para wali, kita di sana minta karomahnya, bukan kita meminta kepada kuburannya, bukan, tapi kita mendoakan beliau yang ada di makam keramat itu. Insya Allah beliau juga bakal mendoakan kita gitu. Itu mungkin tujuan saya gitu dengan teman-teman. Ya bukan berarti dengan kita setiap datang ke tempat ziarah, tempat makam A, makam B, kita berdoa meminta ke situ. Tetap kita meminta sama Gusti Allah gitu. Karena biarkan gimana pun, karena beliau lah yang menciptakan langit dan bumi beserta alam semesta ini. Kenapa kita berdoa di situ? Mungkin dengan suasana tempat yang lebih sepi, sunyi, mungkin kita bisa khusyuk lah gitu. Kita intinya mah mendoakan para tamu semua di sana, dan kita berdoa minta sama Allah yang dimudahkan. Intinya sih itu. Cuman kalau untuk pengalaman yang lain sih, ya alhamdulillah sih sejauh ini setiap saya mendaki gunung dan sampai sih, maksudnya ada kejadian-kejadian yang benar-benar ganjil gitu. Karena saya dan teman-teman udah pasti setiap pengen berpergian pasti kita bertanya dulu sama orang yang bisa, ibarat kata minta izin dulu, nyariin apa dimudahkan jalannya. Karena kan mungkin kalau orang yang bisa apa dia lebih mengerti gitu. Ya itu sih sekedar sedikit kesan dan pengalaman dari saya gitu. Ya kurang lebihnya sih ya itu adanya gitu. Ya mudah-mudahan sih dengan pengalaman yang seadanya ini, sedulur semua kalau jikalau ingin mendaki gunung, lebih baiknya benar-benar sama yang udah tahu treknya, udah tahu jalannya gitu. Jangan seperti saya yang awalnya saya pikir itu saudara Tono itu yang udah pernah naik ke atas, dia bakal inget, ternyata dia inget cuma sampai pertigaan doang. Ya akhirnya kita tersesat di situ, ya alhamdulillah bisa balik gitu. Itu semua ya begitulah gitu, maksudnya pengalaman dari kita gitu. Ya tadi udah kita dengar penjelasan dari saudara Putra tentang pengalaman dan kesannya di Gunung Sunda. Itulah dimana kita saat menaiki gunung atau berpergian kemana-mana harus jaga lisan dan ucapan kita agar sedulur jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita Tiosang Petualang. Semoga cerita ini bermanfaat untuk sedulur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.